Terus kata hero-nya di mana di ayat ini? Kata kiro itu jadi gini, coba ulang, agak geser ke geser nih, saya bacain lagi. Kai dari kai, Ustadz, maaf. Ini geser lagi. Nah, kai dote setaito biblion touto eis keiras. Jadi biblion itu kitab, gulungan kitab. Yeah. Tunggu. Scriptures. Yeah. Iya. Nah, scriptures ini diberikan into kiro. Kan ini jadi saya makin stres. Yeah. Kenapa? Karena gulungan kitab ini, biblion ini diserahkannya di kiro. Kok di kiro? Kiro itu nama guanya, nabinya orang Islam. Nggak boleh. Saya dulu ngadat, nggak boleh ini. Ini kacau. Kenapa? Okay. Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Ada 3 banci teologi yang mulutnya seperti ular beludak, membahas tentang Yesaya 29 ayat 12 dan bermimpi bahwa di dalam ayat tersebut terdapat gua Hiro, Kainama, Donditan, dan juga satu lagi si Aristo. Sebenarnya mereka ini memang orang yang paling munafik. Demi perutnya, demi urusan perut mereka rela menipu banyak orang dengan memfitnah keyakinan orang lain, terutama keyakinan Kristen. Bodohnya lagi, ada saudara-saudara kita yang muslim memberi ruang bagi mereka untuk terus menebarkan kebohongan demi kebohongan. Ya memang sih pada dasarnya bahwa ajaran mereka memperbolehkan itu, yaitu berbohong demi Islam. Saya menyimak beberapa menit video dari banci teologi ini yang mengomentari tentang Yesaya 29 ayat 12. Dan tidak ada argumen yang bertanggung jawab dari mereka selain daripada hanya sebatas kajian filologi yang mereka gunakan untuk mengkritisi ayat Alkitab. Memang Muslim itu tidak punya kualitas dalam hal berargumentasi. Bahkan sekelas Menahem Ali pun, saya mohon maaf sekali lagi, sekelas Menahem Ali pun jauh dari kepintaran ketika membahas tentang Alkitab dan Al-Quran. Karena dia tidak jujur dalam memaparkan perbandingan antara kitab suci yang satu dengan kitab suci yang lain. Yang dia lakukan hanyalah penipuan. Jadi kalau misalnya orang sekelas Menahem Ali saja sudah tidak jujur, apalagi si Kainama yang jelas-jelas adalah pendusta itu, pastinya juga adalah pendusta dan penipu, berbohong tentang keyakinan agama yang lain. Mereka itu hanya badut yang muncul untuk menghibur orang-orang Kristen dan membodohi orang-orang Islam. Si pembual Kainama dan kawan-kawan, mereka tidak jujur dalam membaca Alkitab. Apa yang dimaksud Alkitab lain, mereka pelintir hanya supaya mereka memuaskan hasrat otak dungu mereka untuk menghasilkan pundi-pundi uang haram bagi perut mereka. Makanya tidak heran yang mereka lakukan adalah memfitnah keyakinan orang lain. Mari kita lihat Yesaya 29 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16. Tercengang-cenganglah, penuhlah keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam perancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang apa yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Jadi konteks dari Yesaya 29 itu adalah penghukuman terhadap bangsa Israel karena kebobrokan moral mereka, bahkan pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi Yesaya 29 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16 itu bukanlah sebuah nubuatan bagi seorang nabi banci teologi yang datang dari Arab. Melainkan kalau kita mau jujur, Muslim harus membacanya secara utuh. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala si penipu itu mengajarkan pengikutnya untuk berbohong, maka memang mereka harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang adalah the best of deceiver. Jadi secara keseluruhan Yesaya 29 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16 ini menceritakan tentang penghakiman yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel yang bebal dan jahat. Ayat 9 hingga ayatnya yang ke-12 maksudnya adalah itu bentuk penghakiman Allah bagi mereka, yaitu bahwa pengetahuan bangsa Israel tentang firman Allah itu akan hilang, akan dihilangkan oleh Allah. Hal ini diibaratkan dengan orang yang tahu membaca lalu diberi kitab yang termeterai untuk dibaca, tetapi orang itu tidak bisa membaca karena katanya kitab itu termeterai. Dan kita baca dalam ayatnya yang ke-11 tadi. Dan diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca untuk dibaca, tetapi dia menjawab, aku tidak bisa membaca. Itu kita baca di dalam ayatnya yang ke-12. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memberikan hukuman atau penghakiman yang begitu luar biasa bagi bangsa Israel dengan menghilangkan pengetahuan tentang firman Allah dari bangsa Israel itu sendiri? Nah, jawabannya adalah kita baca pada ayat yang ke-13, yaitu karena mereka, bangsa Israel, memuliakan Allah di mulut tetapi hatinya itu jauh dari Allah. Dan di dalam ayat 15 menyatakan bahwa mereka menyembunyikan dalam-dalam rancangannya dari Tuhan, sambil mengejek Tuhan dengan berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Itulah alasan Allah menghukum bangsa Israel dengan membuat mereka buta dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan penghakimannya bukan hanya sampai di situ, tetapi lebih jauh lagi Tuhan juga akan menghilangkan hikmat orang-orang berhikmat dari dalam bangsa Israel. Jadi, Yesaya 29 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12 itu adalah gambaran penghakiman atau hukuman bagi bangsa Israel karena kebebalan dan kejahatan mereka dengan melakukan pemberontakan terhadap Allah. Jadi ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10 itu adalah deskripsi tentang apa yang akan dilakukan Allah kepada bangsa Israel, penghakiman apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Dan ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 itu adalah penghukuman yang diibaratkan. Jadi Yesaya 29 ayat 11 hingga 12 itu adalah gambaran penghakiman atau hukuman bagi bangsa Israel karena kebebalan dan kejahatan yang mereka lakukan dan pemberontakan terhadap Allah. Nah, kalau misalnya memang ayat ini ditujukan bagi nubuatan Muhammad, maka sesuai dengan konteks dari ayat itu adalah, pertama, Muhammad sudah membuat para pengikutnya mendapat penghakiman dari Allah yang benar, yaitu dengan tidak memahami kitab suci. Itu sebabnya kenapa Kainama, Donditan, Aristo, dan para mualaf lainnya seperti Menahem Ali, itu mereka buta dalam membaca Alkitab, dalam membaca firman Tuhan. Mereka buta karena mereka apa? Dihakimi oleh Tuhan. Mereka buta karena mereka dihakimi oleh Tuhan, karena mereka sudah sesat dan mengikuti ajaran yang sesat. Jadi untuk saudara-saudara Muslim yang bebal ketika mendengar Injil Kristus dan tidak mau percaya, maka kalian sedang dalam penghakiman Allah atas penolakan kalian terhadap Injil Kristus yang adalah kebenaran dari Allah. Jadi kalau kalian tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak percaya pemberitaan tentang Injil, tidak percaya tentang karya penebusan, kalian sedang dihakimi oleh Tuhan karena menolak segala hal yang diberitakan kepada kalian. Dan penghakiman dari Tuhan itu
kejam sampai tidak mengetahui firman Tuhan yang sebenarnya. Itu adalah penghakiman yang sangat kejam. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu penghakiman di hari kiamat, karena sekarang saudara-saudara kita yang menolak Injil Kristus secara sadar itu sedang dihakimi oleh Allah dan mereka kehilangan hikmat. Karena apa? Karena mereka menolak pemberitaan Injil secara sadar. Makanya ketika kalian berdiskusi dengan Muslim, mereka selalu meloncat-loncat kan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi-argumentasi dari kalian yang mungkin berdebat dengan mereka di dalam kolom komentar. Ya karena itu, mereka sudah kehilangan akal sehat, mereka sudah kehilangan hikmat. Dan itu adalah penghakiman yang sangat keras. Yang kedua, Muslim selama ini menyatakan bahwa mereka menyembah Allah yang benar. Tapi tahukah kalian bahwa Yesaya yang dikutip untuk pembenaran mereka, pembenaran Muslim bagi Muhammad, malah menyerang Muslim sendiri dan mengatakan bahwa hati mereka itu jauh daripada Allah. Dan yang mereka lakukan adalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kalian sedang berdusta, Muslim sedang berdusta dan memutarbalikkan segala sesuatu seolah-olah kalian menyembah Allah yang benar. Nyatanya kalian tidak menyembah Allah yang benar. Jadi kalian di mulut mengatakan bahwa kami menyembah Tuhan yang benar. Tapi tahukah kalian Yesaya mengatakan, Yesaya yang kalian kutip mengatakan bahwa kalian tidak menyembah Tuhan yang benar. 3. Kalau Muslim masih mau ngotot bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuatan bagi Muhammad, maka selamat. Kalian telah membuktikan bahwa Muhammad bukanlah Nabi Tuhan, melainkan Nabi palsu. Karena Yesaya 29 ayat 12 adalah gambaran hukuman bagi orang bebal yang melawan Allah. Atau dengan kata lain, Muhammad adalah musuh dari Allah yang benar. Dan dia adalah antikristus. Kalau bahasa Al-Quran, dia adalah Dajjal. Muhammad adalah Dajjal. Jadi selamat. Dengan mengutip ayat ini, kalian telah membuktikan bahwa Islam salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan, dan Muhammad adalah Nabi palsu. Kalian telah membuktikan 3 hal itu. Jadi secara keseluruhan, Yesaya 29 bukanlah nubuatan tentang siapapun, melainkan itu adalah hukuman bagi dosa bangsa Israel. Apalagi berbicara tentang Gua Hira. Mungkin dalam mimpi Kainama bahwa Yesaya 29 ada Gua Hiranya, itu hanya dalam mimpi dan hayalan Kainama. Muslim yang sampai pada kesimpulan bahwa Yesaya 29 berbicara tentang nubuatan nabi palsu abad ke-7 yang datang dari Arab maupun tentang Gua Hiro, itu adalah Muslim yang punya otak tapi tidak bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.